Halo semua, saya Marsana Ayuni dengan NIM 241201033 dari Prodi Bioteknologi Angkatan 24 dengan mata kuliah Fisiologi Mikrobia. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget, yaitu metabolisme fermentasi glukosa dalam kultur mikrobia campuran. Kalau biasanya kita dengan fermentasi hanya menghasilkan alkohol atau asam laktat, ternyata prosesnya bisa jauh lebih kompleks. Ada banyak jalur metabolik yang bisa ditempuh mikrobia tergantung kondisi lingkungannya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana mikrobia mengubah glukosa menjadi berbagai produk, mulai dari etanol, asam organik, sampai bahan kimia industri. Di slide pertama, kita melihat diagram fermentasi glukosa oleh mikrobia. Diagram ini memperlihatkan bahwa pusat utama metabolisme ada pada senyawa pirufat. Pirufat bisa disebut sebagai gerbang metabolik. Dari glukosa, mikrobia menjalankan glikolisis untuk menghasilkan pirufat, dan dari titik ini pirufat bisa berbelok ke berbagai arah membentuk beragam produk fermentasi. Jalur ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan, seperti apakah oksigennya cukup, bagaimana rasio NADH dan NAD+ di dalam sel, dan jenis mikrobia apa yang dominan di kultur tersebut. Itulah kenapa fermentasi disebut juga metabolisme yang fleksibel, karena mikroba bisa menyesuaikan arah metabolismenya sesuai keadaan. Selanjutnya, kita masuk ke jalur metabolisme utama yang digunakan mikrobia untuk memecah glukosa, yaitu jalur IMP dan ID. Pertama, jalur IMP, Embden-Meyerhof-Parnas. Jalur ini glikolisis klasik yang digunakan oleh banyak mikrobia seperti E. coli, Bacillus. Dalam jalur ini, satu molekul glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kedua, ada jalur ED, Enter-Beudorf, yang digunakan oleh mikrobia seperti Pseudomonas dan Zimomonas mobilis. Jalur ini menghasilkan lebih sedikit energi, hanya 1 ATP per glukosa, tetapi lebih cepat dan lebih efisien dalam kondisi oksidatif. Beberapa mikrobia bahkan bisa menggunakan kedua jalur ini secara bersamaan, tergantung kebutuhan energi dan redoks. Inilah alasan mengapa fermentasi glukosa bisa menghasilkan berbagai macam produk akhir. Sekarang bayangkan, tengah proses fermentasi substratnya berubah, misalnya awal mikroba menggunakan glukosa, tetapi kemudian tersedia gliserol atau asam laktat. Apa yang akan terjadi? Nah, disinilah mikrobia menunjukkan kemampuan adaptasi metabolik yang luar biasa. Mereka akan menyesuaikan enzim yang digunakan. Enzim lama bisa dinonaktifkan dan enzim baru diaktifkan agar bisa mengolah substrat baru tersebut. Selain itu, jalur metabolisme juga bisa bergeser. Contohnya, ketika mikrobia beralih dari glukosa ke gliserol, mereka mungkin mengaktifkan jalur metilglikosal untuk menjaga keseimbangan redoks. Hasilnya, produk fermentasi juga bisa berubah. Yang tadinya dominan etanol bisa jadi bergeser ke butirat atau propionat, tergantung jalur yang aktif. Itulah sebabnya fermentasi dalam kultur campuran sangat dinamis dan sulit diprediksi tanpa memahami metabolisme mikroba. Sekarang kita fokus ke area 2 dan 3 dalam diagram fermentasi bagian. Bagian ini menunjukkan jalur metabolik yang menghasilkan alkohol dan butanediol. Mikroba di jalur ini seperti Enterobacter dan Klebsiella mengubah pirufat menjadi etanol, asetoin, dan 2,3-butietanol. Dalam industri, jalur ini dimanfaatkan untuk produksi bioetanol, bahan bakar ramah lingkungan, dan 2,3-butietanol yang digunakan dalam industri parfum, kosmetik, dan pelarut kimia. Selain itu, jalur ini juga membantu mikrobia menyeimbangkan redoks. Saat NADH menumpuk,
Di dalam sel, produksi alkohol membantu mengubah NADH kembali menjadi NAD+, sehingga metabolisme tetap berjalan lancar. Jadi, di area ini kita bisa melihat hubungan antara kebutuhan energi dan keseimbangan redoks mikrobia. Lanjut ke area 4 dan 5. Di sini piruvat diubah menjadi asam asetat, butirat, propionat, dan berbagai alkohol lainnya. Produk-produk ini punya nilai ekonomi tinggi, misalnya asam asetat digunakan untuk membuat cuka dan bahan kimia dasar. Asam butirat berperan dalam aroma khas keju dan bisa menjadi bahan baku bioplastik. Yang ketiga ada asam propionat, digunakan sebagai pengawet alami dalam makanan. Sedangkan butanol dan isopropanol dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pelarut industri. Pada tahap ini, beberapa mikroba bisa dimodifikasi secara genetik untuk memperbanyak produksi salah satu senyawa, misalnya meningkatkan hasil butanol untuk biofuel. Jadi, bagian 4 dan 5 ini bisa kita sebut sebagai pabrik kimia alami mikroba. Berikutnya, area 6. Ini adalah jalur yang melibatkan siklus asam dikarboksilat, atau yang biasa kita kenal sebagai siklus TCA parsial. Di sini, produk yang dominan adalah asam suksinat dan propionat. Asam suksinat punya banyak kegunaan industri. Dia digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioplastik, pelarut ramah lingkungan, dan obat-obatan. Produksi suksinat ini juga menjadi fokus banyak riset bioteknologi modern karena bisa menggantikan bahan kimia turunan minyak bumi. Optimasi jalur ini bisa dilakukan dengan rekayasa genetik, mengubah aktivasi enzim tertentu supaya aliran karbon lebih banyak masuk ke pembentukan suksinat. Dengan begitu, proses fermentasi menjadi lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu penerapan fermentasi di dunia industri. Jadi, dari berbagai jalur metabolik yang udah kita bahas sebelumnya, masing-masing punya potensi aplikasi yang berbeda-beda, tergantung produk akhirnya. Misalnya dari jalur fermentasi etanol dan butanol, kita bisa menghasilkan biofuel atau bahan bakar terbarukan. Etanol banyak digunakan sebagai campuran bahan bakar ramah lingkungan. Sedangkan butanol punya keunggulan karena energinya lebih tinggi dan bisa langsung menggantikan bensin tanpa modifikasi besar pada mesin. Makanya jalur ini sangat penting dalam pengembangan energi berkelanjutan. Lalu ada suksinat dan propionat, dua produk yang tergolong bahan kimia hijau. Kenapa bisa disebut hijau? Karena keduanya bisa menggantikan bahan kimia berbasis minyak bumi. Suksinat misalnya dipakai buat bikin bioplastik, pelarut industri, bahkan bahan dasar farmasi. Sedangkan propionat sering dimanfaatkan sebagai pengawet alami dalam makanan, sekaligus bahan antibakteri. Semua ini bisa dihasilkan dari proses fermentasi mikrobia. Berikutnya dari jalur yang menghasilkan laktat dan propanediol, produk utamanya adalah bioplastik. Contohnya, asam laktat bisa diperoleh menjadi PLA atau polylactic acid plastik yang bisa terurai alami dan ramah lingkungan. Sementara propadehinol menjadi bahan dasar pembuatan PPT, sejenis polyester untuk serat kain dan kemasan. Jadi, fermentasi nggak cuma soal makanan dan minuman, tetapi juga punya peran besar dalam dunia material modern. Dan terakhir, semua ini nggak akan maksimal tanpa teknik metabolic engineering. Dengan pendekatan ini, ilmuwan bisa mengatur ulang metabolisme mikrobia, misalnya mengubah ekspresi gen atau keseimbangan redoks supaya hasil fermentasi lebih tinggi dan lebih efisien. Intinya, teknik ini bikin mikroba menjadi pabrik mini yang bisa menghasilkan produk sesuai kebutuhan industri.
Oke, sekarang kita rangkum pembahasannya. Yang pertama, fermentasi glukosa adalah sistem metabolik yang sangat fleksibel. Dari satu molekul glukosa, mikrobia bisa menghasilkan beragam produk tergantung kondisi jenis mikrobia dan arah aliran metabolismenya. Kedua, ada dua jalur utama untuk menghasilkan pirufat. Yang pertama itu INP dan ING. Keduanya punya efisiensi energi yang berbeda tetapi sama-sama penting. Ketiga, ketika struktur berubah, mikrobia dapat menyesuaikan diri dengan cara mengatur ekspresi enzim dan jalur metabolik. Keempat, tiap area dalam diagram memiliki produk industri yang bernilai. Area 2 dan 3, alkohol dan butanediol. Area 4 dan 5, asam asetat, butira, propionat, dan butanol. Area 6, succinat untuk bioplastik. Dan terakhir, memahami peta metabolik ini membuka peluang besar bagi kita untuk mengembangkan bioproses yang berkelanjutan, menggantikan bahan bakar fosil dan energi dan produk berbasis bioteknologi. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang metabolisme fermentasi glukosa dalam kultur campuran. Keren banget kan bagaimana mikrobia bisa memilih jalur sendiri tergantung kondisi. Dengan memahami ini, kita bisa mengarahkan mikrobia untuk menghasilkan produk tertentu seperti bioetanol atau bioplastik, hanya dengan mengubah kondisi fermentasinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Martina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.